the kind of love that always make up at the fussing. And that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita hanturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Inesya Nehatalia dari kelompok 2, yang pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang buku yang berjudul Perdebatan Hukum Ketatanegaraan karya Muhammad Mahfud MD. Pada pidato kali ini saya akan menyampaikan 7 bagian penting yang terdapat pada buku Perdebatan Hukum Tata Negara karya Muhammad Mahfud MD. Baik, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan sistem hukum. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar. Dalam bagian pertama terdapat beberapa hal penting. Yang pertama ada tanpa amandemen pembukaan, yang kedua gema yang mengendur, yang ketiga konsepsi prismatik. Pancasila merupakan konsep prismatik atau meminjam istilah fact viewings, yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dikuatkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Yang ketiga, kaidah penuntun. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, konsistensi produk hukum. Yang keenam, menguatkan komitmen. Kemudian bagian yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945. Meskipun hasil amandemen pada tahun 1945 dinilai kurang bagus, harus dicatat adanya sebuah kemajuan yang luar biasa, yakni terjadinya perubahan itu sendiri yang merupakan peniadaan pemberhalaan. Dalam keadaan atau bagian ini terdapat beberapa hal penting. Yang pertama, reformasi dan keterbukaan. Yang kedua, peniadaan pemberhalaan. Yang ketiga, teori konstitusi. Yang keempat, latar belakang pembentukan Undang-Undang 1945. Yang kelima, fakta pilihan atas Undang-Undang Dasar. Yang keenam, tidak putar balik jarum sejarah. Yang ketujuh, beberapa hal baru. Kedelapan, Undang-Undang Dasar tanpa penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen tidak dapat atau tidak lagi mempunyai penjelasan otentik sesuai dengan ketentuan dalam aturan tambahan pasal 2. Kemudian MPR bukan lembaga tertinggi. Selanjutnya, keterampilan TAP MPR bukan peraturan perundang-undangan. Hukum tata negara yang harus diterima. Pro dan kontra perubahan. Pancasila dan pembukaan. Komitmen dasar dan kesahan Undang-Undang Dasar. Politik hukum dan ilmu hukum. Bagian yang ketiga adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika gerakan reformasi berhasil mendobrak atau menjebol tembok sakralisasi Undang-Undang 1945, banyak hal yang harus dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademis, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Hal yang penting dalam bagian ini adalah yang pertama, reformasi checks and balance. Yang kedua, parlemen bikameral. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Kemudian personal putusan ultrapolita. Kemudian optimalisasi masyarakat sipil dan hubungan sipil militer
akar konsepsi masyarakat sipil, peran sejarah, kegagalan sipil, kemanfaatan yang nyata, muatan konstitusi, posisi militer di era reformasi, kemudian kedudukan Panglima TNI. Bagian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, tepatnya penuangan di dalam Undang-Undang Dasar tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang atau judicial review, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Beberapa hal penting pada bagian ini yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, batasan dan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pendukung dan mengkritisi. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial, amandemen Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, istilah hakim, menjaga kewibawaan konstitusi. Kemudian bagian selanjutnya terdapat bagian politik dan hukum dalam pemilihan presiden. Ketentuan konstitusi tentang pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden Wapres sudah final sebagai keputusan politik nasional dan telah dimasukkan di dalam perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ketentuan itu sudah dilaksanakan dengan sukses pada tahun 2004. Hal penting yang dapat saya sampaikan, yang pertama, mengapa pemilihan langsung, impeachment dan privilegiatum, potensi krisis konstitusi dan politik, sikap disintegratif daerah. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum, prospek budaya hukum dan pemberantasan korupsi. Jika pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dijadikan patokan untuk mengukur tinggi keberhasilan reformasi, maka pertama-tama yang dapat dikemukakan adalah kenyataan bahwa reformasi masih jauh dari harapan. Kalau tidak mau dikatakan tak menghasilkan apapun. Terdapat beberapa hal penting. Yang pertama, hukum, akar masalah dan solusi nasib bangsa, dominasi pemain lama, kemudian politisi baru tanpa visi, otonomi luas bagi daerah, langkah simultan, ekonomi dan iklim investasi membaik, perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi, reformasi dan korupsi, kegagalan pemberantasan korupsi, kemudian bentuk perlawanan, kewenangan KPK yang tidak konvensional, kemudian pembangunan budaya hukum, pengertian budaya hukum sebagai penduduk budaya politik, kemudian isi hukum yang selalu memberikan pembenaran, budaya hukum dalam masyarakat. Selanjutnya adalah hukum dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun yang datangnya dari dalam, yang secara langsung maupun tak langsung. Terdapat hal yang penting dalam bagian ini. Yang pertama, hukum dan ketahanan nasional, kemudian ancaman dari dalam, ancaman dari luar, ketahanan Indonesia, zaman Hindia Belanda, zaman pra-kemerdekaan, kemudian polemik Soekarno-Natsir, kemudian penegulatan di BPUPKI dan PPKI. PPKI mengesahkan Pancasila. Dari pidato yang saya sampaikan adalah hukum tata negara adalah sebuah hukum yang mengatur seluruh badan negara, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kedudukan hukum yang sama, yang berlaku pada wilayah tertentu.
Hukum tata negara tidak bisa dilepaskan dengan hubungan ilmu-ilmu yang ada seperti ilmu negara, ilmu hukum administrasi negara, ilmu politik, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.